Selamat pagi semuanya, selamat pagi untuk dosen kami. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang surat kabar atau juga bisa disebut dengan media massa. Saya Selvia Dwi Tantri Sonaria Purba, NPM 1901010182, grup PGA 4, mata kuliah TIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat kabar. Surat kabar merupakan media massa yang tertua dibandingkan dengan media massa lainnya. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar. Sejak ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman, prototipe surat kabar pertama diterbitkan di Bremen, Jerman pada tahun 1609. Bentuk surat kabar sesungguhnya di Frankfurt, Berlin, Hamburg, Vienna, Amsterdam, dan Antwerp pada tahun 1620. Oxford Gazette yang diterbitkan Oxford pada tahun 1665. Ada banyak surat kabar besar yang menawarkan berita mingguan gratis secara daring, namun dikenakan biaya jika ingin membaca berita dengan tulisan penuh yang berumur lebih dari seminggu. ARPANET suatu sistem komunikasi yang terkait dengan pertahanan keamanan yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, chat rooms menawarkan kesempatan untuk mendiskusikan berita yang ada dan memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan orang yang belum kita kenal. Ini hanya salah satu cara surat kabar untuk mempertahankan pembacanya dan para pembuat iklan dengan menggunakan sebuah sistem pengantar yang baru. Surat kabar harian pertama yang terbit adalah Daily Current Journalist, yaitu sebuah perwujudan surat kabar yang berukuran lebih kecil, banyak menggunakan foto terutama pada halaman pertama dan menampilkan satu atau dua headline serta menekankan unsur teks dan sensasi. Perkenalkan, nama saya Ika Juliantis Tumorang, NPM 1901010203. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Dari 4 fungsi media massa, fungsi yang paling menonjol dari surat kabar adalah informasi. Tetapi fungsi media massa yang lainnya pun tetap penting bagi surat kabar, karena bisa melengkapi dan membuat surat kabar menjadi beragam dan tidak membosankan. Surat kabar dapat dikelompokkan pada berbagai kategori. Selanjutnya, dilihat dari ruang lingkupnya, maka kategorisasinya adalah surat kabar lokal, regional, dan nasional. Ditinjau dari bentuknya, ada bentuk surat kabar biasa dan tabloid. Sedangkan dilihat dari bahasa yang digunakan, ada surat kabar berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan teknologi komunikasi, istilah mainstream media diciptakan untuk memetakan lanskap media yang terus berubah. Walaupun istilah ini agak elastis, ia biasanya dipakai untuk membedakan bentuk media tradisional dengan media yang baru dari segi kepemilikan. Perusahaan media besar adalah MSM. MSM juga membedakan platform berbasis teknologi, sedangkan new media berawal dari inovasi. Marshall McLuhan membagi media menjadi 2 jenis, yaitu media panas dan media dingin. Menurut McLuhan, dalam media panas merupakan komunikasi definisi tinggi yang menyediakan data sensoris lengkap yang dapat diterima indera manusia. Dalam menggunakan media ini, audiens tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain, sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar, atau pembaca. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tepatnya metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penulis menghimpun aneka fakta-fakta atau konsep serta teori mengenai surat kabar, media baru, berjenis juga media massa, dan perkembangan teknologi. Nah, baiklah, sampai di sini materi yang kami paparkan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan sekian dan terima kasih.